Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Madilia. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Pemasaran Syariah dengan nomor NIM 222010068 yang akan menjelaskan mengenai kunci sukses dalam pemasaran syariah. Lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana sih kunci sukses pemasaran syariah? Nah, kunci sukses pemasaran syariah menurut Al-Quran, kunci sukses itu adalah takwa, baik untuk di dunia maupun di akhirat. Untuk sukses di dunia, Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, walau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'aqadathum bima kanu yaksibun. Yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka jalankan. Nah, anjuran untuk bertakwa itu sudah dianjurkan oleh Allah, ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang sudah saya bacakan tadi. Nah, persepsi yang kerap kali ada pada masyarakat bahwa pasar konvensional lebih menguntungkan secara finansial daripada pasar syariah atau pasar islami, khususnya pada perkembangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 tidak mudah merubah pola pikir masyarakat untuk berpindah dari pemasaran konvensional ke pemasaran syariah. Jadi persepsi yang kerap banyak ada di dalam masyarakat itu bahwasannya pasar konvensional itu lebih menguntungkan daripada pasar syariah. Tetapi di dalam pasar syariah itu juga sama-sama menguntungkan, akan tetapi ada elemen-elemen, ada prinsip Islam, prinsip syariat yang harus dipegang teguh. Pemasaran syariah merupakan pemasaran yang bersifat nilai-nilai keislamian. Dalam arti lain, cara yang digunakan di dalam pemasaran syariah mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran, serta yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti halnya yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa kegiatan perdagangan harus berpegang teguh pada kebenaran, kejujuran, dan sikap amanah, namun tetap memperoleh keuntungan. Nah, jadi dalam pemasaran syariah bersifat nilai-nilai keislamian. Jadi dalam pemasaran syariah itu terdapat nilai-nilai keislamiannya. Sama saja mendapatkan keuntungan, sama saja seperti pemasaran konvensional, akan tetapi di dalam pemasaran syariah ini mengedepankan berpegang teguh dengan prinsip-prinsip keislamian, tapi sama-sama memperoleh keuntungan. Tapi kalau misalkan keuntungan yang tujuan dari konvensional itu mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Akan tetapi kalau misalkan syariah itu mendapatkan keuntungan, akan tetapi harus memberikan kemaslahatan terhadap umat Islam. Lanjut ke Islam dan skala prioritas dalam bisnis. Yang pertama ada pemasaran syariah. Pemasaran syariah merupakan sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari satu inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akal serta prinsip-prinsip syariah yang harus prinsip-prinsip syariah.
Pemasaran syariah juga merupakan strategi yang harus memayungi seluruh aktivitas dalam sebuah perusahaan, meliputi seluruh proses menciptakan, menawarkan, pertukaran nilai dari seorang produser atau perusahaan. Pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislamian yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tadi kan yang sudah dijelaskan tadi pada slide pertama itu Kanjeng Nabi Muhammad itu mengajarkan bahwa kita harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip keislamian. Bagi seorang yang kedua itu ada skala prioritas dalam bisnis pemasaran. Bagi seorang pelaku bisnis, selain untuk dituntut memiliki wawasan yang luas, tetapi juga dituntut untuk memiliki manajemen yang baik. Memiliki manajemen, khususnya manajemen waktu yang tepat. Manajemen waktu yang tepat merupakan hal yang wajib dimiliki atau diterapkan oleh pelaku bisnis, di mana jika bisa menggunakan waktunya dengan tepat, maka akan terhindar dari masalah. Menerapkan manajemen waktu yang tepat dapat membantu dalam meraih kesuksesan dalam berbisnis dan mengelola waktu. Pelaku bisnis dapat memulai dengan cara menyusun skala prioritas. Jadi awal dari menyusun skala prioritas itu seorang pelaku pembisnis atau pelaku ekonomi itu harus mempunyai kemampuan dalam memanage waktu. Ketika sudah mempunyai kemampuan dalam memanage waktu, maka kita bisa menyusun skala prioritasnya. Lanjut ke pengertian skala prioritas. Skala prioritas bisnis akan mengatur kegiatan bisnis untuk mencegah penumpukan yang terjadi dan harus diselesaikan dengan waktu bersamaan. Di mana skala prioritas sendiri adalah suatu daftar yang memuat berbagai macam kegiatan atau kebutuhan yang disusun berdasarkan tingkat kepentingannya. Jadi skala prioritas itu daftar yang memuat berbagai macam kegiatan. Jadi Jadi skala prioritas itu semacam pencatatan atau planning awal. Kita membuat planning untuk kedepannya dalam pemasaran syariah. Lanjut ke 4 sifat Rasulullah sebagai modal penting strategi pemasaran. Rasulullah adalah pelopor bisnis yang menggunakan prinsip kejujuran serta transaksi bisnis yang adil dan sehat. Beliau juga tidak mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk. Beliau juga tidak malu untuk di PPT-nya ada yang salah ya. Beliau juga tidak malu untuk mensosialisasikan Beliau juga tidak malu mensosialisasikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi dan pernyataan tegas kepada para pembisnis lainnya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak malu atau tidak enggan untuk memberikan prinsip-prinsip bisnisnya dalam bentuk edukasi, pernyataan kepada pembisnis-pembisnis lainnya. Menurut Hermawan Kertajaya, ada 4 hal yang menjadi key success factor dalam mengelola bisnis yang merupakan sifat-sifat Rasulullah. Adapun 4 sifat Rasulullah, yang pertama yaitu sifat syidik.
Benar yang artinya benar atau jujur. Sifat kejujuran harus dibangun oleh seorang produsen atau pelaku bisnis sebagai modal keuntungan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua itu sifat amanah, yang artinya mendorong sesuatu untuk lebih bertanggung jawab tentang dirinya sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Karena sifat ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hubungan seseorang dalam bermuamalah. Yang ketiga yaitu sifat tabligh, artinya menyampaikan. Tapi dalam konteks ini, tabligh berarti komunikatif dalam menyampaikan informasi secara objektif dan jelas, dan juga merupakan gambaran personality dari seorang pelaku aktivis ekonomi. Karena sifat ini sangat positif menurut pandangan pembeli. Jadi tabligh di sini itu kan dalam konteks ekonomi itu berarti komunikatif, artinya komunikasi. Dalam persepsi pembeli, sifat tabligh ini merupakan sifat yang positif atau sifat yang disukai oleh pembeli, banyak disukai oleh pembeli. Jadi sangat berpengaruh dari pemasaran syariah. Yang keempat itu sifat fatonah, yang artinya cerdas. Yang dimaksud cerdas di sini adalah bijak dalam mengambil keputusan. Pemimpin yang fatonah adalah pemimpin yang memahami, mengerti, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Jadi pemimpin itu harus mengerti dan menghayati secara dalam segala hal yang menjadi tugas dan kewajibannya. Lanjut ke etika bisnis Rasulullah. Praktik pemasaran syariah tidak bisa lepas dari peran Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam. Karena peranan sejati seorang muslim terdapat pada Nabi Muhammad yang mencerminkan hal-hal baik dalam setiap perkataan, perilaku, dan keputusan. Islam mewajibkan kepada manusia agar memenuhi kebutuhan melalui cara-cara yang baik, termasuk dalam bisnis. Jauh sebelum adanya pembahasan pemasaran modern tentang etika bisnis dan pemasaran Islam sudah mengajarkan segala hal-hal yang berkaitan dengan etika dalam berbisnis dan pemasaran terlebih dahulu. Menurut Kholik dan Sheda 2010, seperti halnya Rasulullah memberikan contoh teladan kepada manusia untuk bertindak manusiawi tanpa melihat gender, ras, kepercayaan, warna kulit, asal-usul agama, bangsa, dan negara. Jadi Rasulullah itu mengajarkan kita untuk bertindak manusiawi tanpa melihat gender, tanpa melihat ras, kepercayaan, warna kulit, asal-usul agama, bangsa, negara, dan masih banyak yang lainnya. Jadi praktek pemasaran syariah sekarang itu tidak lepas dari peranan Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu kala. Lanjut ke strategi bisnis Rasulullah. Strategi bisnis Rasulullah. Kesuksesan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pekerja dan pedagang merupakan satu kesatuan yang utuh dari kemandirian dan semangat berwirausaha, kejujuran, amanah, kecerdasan, dan keterampilan, komunikasi pelayanan yang baik, membangun jaringan dan kemitraan, serta keselarasan dalam bekerja dan beribadah menjadi faktor penting dalam menggapai kesuksesan. Strategi yang digunakan Nabi yang pertama adalah mandiri dan memiliki semangat untuk berwirausaha. Sejak masih kecil, beliau sudah mandiri dengan bekerja sebagai pengembala kambing dengan upah beberapa qirot menurut bangsa Arab. Kemudian pada usia 12 tahun mulai semangat untuk belajar berdagang dan berwirausaha. Untuk itu ketika pamannya Kanjeng Nabi Muhammad yaitu hendak melakukan perjalanan berdagang ke Syam, beliau memaksakan diri untuk ikut
Dengan mengikuti perjalanan dagang itu, beliau memiliki kesempatan untuk mempelajari seluk-beluk dunia perdagangan. Jadi strategi bisnis Rasulullah itu sudah muncul, sudah muncul wibawa pembisnisnya itu sejak zaman masih kecil, karena Kanjeng Nabi Muhammad itu sejak masih kecil, masih berumur 6 tahun, itu Kanjeng Nabi Muhammad sudah mandiri, sudah memiliki penghasilan, yaitu dengan mengembala kambing dengan upah hanya beberapa kirot. Dan saat usia 12 tahun makin melonjak kepribadiannya dalam berbisnis, itu mulai mengikuti pamannya berdagang ke Syam. Dan dengan kesempatan itu Kanjeng Nabi bisa mempelajari seluk-beluk dari perdagangan. Lanjut ke slide perdagangan. Jadi seperti itu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.